Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Celestinus Beni Rolaleng dengan NIM 18033300049, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mereview buku ketiga sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Buku ini berjudul Gender dan Politik. Baik, yang pertama, kontekstualisasi di wilayah Nordik, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial. Gerakan di negara-negara Nordik secara global telah menjadi sentral pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan, risiko kopta dan bentuk perlawanan terhadap negara dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Topik tentang seksualitas, etnis, ras, dan kewarganegaraan dan agama pindah dari periferal ke kebanyakan gerakan feminis menjadi pusat politik. Hal ini telah mengubah lanskap politik di wilayah Nordik. Aktivitas antirasis, queer, dan transgender telah mengungkapkan kebutuhan untuk memikirkan kembali gender, ras, dan politik seksual. Politik gender mengenai perawatan, kekuasaan, dan sumber daya perlu dirumuskan untuk dipertimbangkan lebih hati-hati persimpangan gender dengan berbagai sumbu ketidaksetaraan. Verlo dan Paternotte pada tahun 2018 mengatakan bahwa penelitian feminis seharusnya bertujuan untuk menempatkan, mengkonseptualisasikan, dan melokalkan analisis, sementara berusaha untuk mengembangkan alat teoritis dan metodologis untuk membuat rasa kecenderungan transnasional dan global. Analisis oleh Paternotte dan Kuhar pada tahun 2018 menarik perhatian berbagai aktor politik yang mempromosikan ideologi anti-gender dan politik di Eropa, mengidentifikasi yang utama kelompok sebagai konservatif kanan, Gereja Katolik, dan sayap kanan populisme yang kesemuanya memiliki agenda dan pengusahaan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks nasional mereka. Mereka juga menunjukkan bagaimana lintas historikal dan tradisi politik di Eropa Tengah dan Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat Laut menghasilkan beragam koalisi dan agen dalam kampanye anti-gender. Feminis pasca kolonial, antirasis, dan pribumi telah menjadi kritis terhadap klaim luas bahwa negara bangsa Nordik adalah juara dalam hal kesetaraan gender, demokratisasi, dan egalitarianisme, sekaligus mengaku bebas dari sejarah imperialisme dan kolonialisme di Eropa yang telah mempengaruhi formasi identitas nasional. Di wilayah Nordik, spesifik dan kuat pergeseran ideologis telah diidentifikasi dalam wacana publik dari memprioritaskan antara warga negara yang berhasil atau produktif dan mereka yang diidentifikasi sebagai beban untuk negara. Inti dari transformasi ini adalah penurunan radikal dalam kemampuan redistributif negara. Berikut kooptasi feminisme di kawasan Nordik: negara kesejahteraan, ramah gender, eksepsionisme Nordik, dan interseksionalitas. Kolaborasi historis antara negara, kesejahteraan, dan gerakan sosial di wilayah Nordik telah membuat kooptasi menjadi pertanyaan mendasar. Ketegangan antara kooptasi dan keadilan sosial telah menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migran di Swedia, dan perdebatan tentang perlembagaan gerakan perempuan di wilayah Nordik. Dalam konteks feminisme hegemonik di wilayah, hal ini secara historis menyebabkan marginalisasi mobilitas oleh pengungsi dan perempuan migran serta feminis. Feminisme adalah komunitas yang memiliki ide dan proyek politik. Dengan demikian, itu adalah penanda mengambang
titik temu dan hubungan kekuasaan yang tidak setara di antara para feminis yang didefinisikan sendiri dapat mempengaruhi kapan dan bagaimana politik inklusif dan eksklusif menjadi kontroversial, termasuk siapa dan apa yang membuat politik ini menjadi kontroversial. Pada saat yang sama, pertanyaan politik normatif tentang mengapa, itu apa, di mana, bagaimana, dan kapan inklusif dan eksklusif dalam feminis politik menjadi kontroversial dalam kasus tertentu sangat krusial. Tidak secara inheren salah dengan kontroversi, tetapi dapat menjadi produktif mengungkap kompleksitas mereka untuk menemukan strategi yang lebih baik bagi feminis untuk berjuang menuju keadilan dan kesetaraan sosial. Dua elemen nasionalisme Nordik menurut Lofsdottir dan Jansen pada tahun 2012, yaitu yang pertama berkaitan dengan mitos bangsa tentang demokratisasi dan egalitarianisme di wilayah Nordik, yang membuat kesetaraan Nordik menyatakan pengecualian pada aturan bahwa negara kesejahteraan berasal dari tradisi panjang perjuangan melawan ketidaksetaraan. Kedua, eksepsi Nordik didasarkan pada gagasan bahwa wilayah Nordik adalah pengecualian dari aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme termasuk kebijakan rasial dan gender di kolonial seberang laut sangat berpengaruh untuk pembentukan identitas nasional Eropa. Secara dominan, representasi dari diri Nordik, kulit putih dari wilayah tersebut dan masing-masing negara bagiannya, serta secara kolonial baik sebagai penjajah maupun yang dijajah, berada di pinggir bawah negara-negara Eropa lainnya dan wilayah Nordik. Hal ini menyebabkan paradoks serupa seperti yang dijelaskan oleh Wecker dalam konteks Belanda. Berikut gender, kewarganegaraan, dan interaksionalitas bersaing dengan nasionalisme di wilayah Nordik. Karya Yuval Davis telah mendokumentasikan berbagai cara yang digunakan konstruksi gender dan kesetaraan gender tertanam dalam nasional sejarah, budaya, dan institusi. Yuval Davis dan Antias pada tahun 1989 menyarankan agar perempuan berpartisipasi dalam proses etnis dan nasional sebagai reproduksi biologis, sebagai reproduksi dari batas-batas simbolik identitas etnis dan nasional, sebagai reproduksi ideologis ikatan kolektivitas, sebagai penanda simbolis perbedaan suku bangsa, dan sebagai peserta dalam pembangunan bangsa, ekonomi, militer, politik, dan perjuangan. Yuval Davis pada tahun 2011 memahami nasionalisme sebagai politik yang berkaitan dengan pembangunan batas-batas kepemilikan dari kolektivitas yang mencakup beberapa orang dan mengecualikan orang lain. Dia mengusulkan bahwa perspektif analitis interseksional adalah penting untuk analisis empiris dari proyek kepemilikan dan politik. Argumen utamanya adalah proyek politik yang berada memiliki efek yang berbeda pada anggota yang berbeda dari kelompok berlokasi atau memiliki identifikasi dan normatif yang berbeda. Studi Eropa lainnya membandingkan persimpangan eksklusif di struktur gender dan seksualitas oleh pihak RWP. Hal ini mengidentifikasi strategi yang berbeda. Yang pertama berdasarkan pada biopolitik, etnonasionalis, dan argumen rasis di mana homoseksualitas berdiri sebagai penyakit dan bahaya bagi tatanan bangsa. Kedua didasarkan pada daya tarik pragmatis terhadap nilai-nilai liberal dan moral yang baik pada divisi publik atau swasta yang mengalokasikan perempuan dan homoseksualitas ke dalam pribadi. Dan yang ketiga dibagi menjadi homonisme dan femonasionalisme. Mengubah politik feminis di negara strategis. Pada tahun 2010-an, feminisme yang berpusat pada negara Finlandia menghadapi situasi baru, di mana negara untuk sesaat tampaknya telah mengabaikan persamaan gender.
Setelah krisis ekonomi global tahun 2007 sampai 2008, pemerintah membuat pemotongan yang signifikan untuk pengeluaran publik, sebuah langkah yang mengintensifkan penghematan negara kesejahteraan yang dimulai pada tahun 1990-an dan meningkatkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Politik penghematan diiringi dengan intensifikasi generasi lain, reformasi neoliberal yang rusak, kejahatan marketisasi, layanan sosial dan kesehatan publik, upaya untuk meningkatkan biaya daya saing, dan perubahan manajerial pemerintahan negara. Konteks politik tahun 2010 juga didukung oleh konservatisme dan nasionalisme, misalnya dalam perlawanan terhadap kebijakan kesetaraan gender dan kebijakan imigrasi yang diperketat. Di bidang politik perwakilan, kecenderungan ini menjadi latar belakang feminisme daripada wanita dan untuk menyoroti pertanyaan-pertanyaan interseksional. Hal ini paling jelas dalam berdirinya Partai Feminis pada tanggal 16 Partai Feminis pada Juni 2016 mengikuti model Swedia. Partai ini mengedepankan non-diskriminasi sebagai inti dari agenda politiknya. Oleh karena itu, gender dalam konteks ini tidak lagi menjadi yang utama sebagai dimensi analisis feminis saat beroperasi di bidang representasi politik dan kampanye untuk pemilihan parlemen, dan karena bekerja sama dalam kerangka negara strategis. Feminis partai membedakan dirinya dari aktor persamaan tradisional dengan mengedepankan kritik terhadap nasionalisme dan rasisme dalam kebijakannya, dan memang secara eksplisit mengajukan dirinya sebagai gerakan kontra nasionalisme. Berikut Denmark, kebijakan imigrasi yang menekan dan kerangka pengecualian kesetaraan gender. Mengambil Denmark sebagai kasus, saya menganalisis mengapa dinasionalisasi dan politik rasial kesetaraan gender mengidentifikasi perempuan muslim atau migran sebagai defisit yang membutuhkan reformasi melalui intervensi negara. Saya berfokus pada 4 aspek politik ini. Yang pertama, lintas sejarahnya. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi asimilasi dengan gambar migran berdasarkan gender yang mendekati Denmark. Yang ketiga, kontradiksi keheningan dan standar ganda yang ada dalam gender politik kesetaraan partai-partai neoliberal dan sayap kanan etnonasionalis, dan bagaimana politik ini terkait dengan pembangunan bangsa. Dan yang keempat, tanggapan dari beberapa organisasi wanita minoritas. Sejak tahun 1990-an, negara kesejahteraan Denmark telah berubah menjadi negara kesejahteraan neoliberal. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dan biaya publik yang lebih rendah memainkan peran kunci. Kebijakan imigrasi telah menjadi kebijakan upah kerja yang beroperasi untuk membedakan antara migran menurut persepsi mereka, menghargai dan mengalokasikan hak atas dasar itu. Jorgensen dan Thompson pada tahun 2016 mengatakan neoliberalisme mempromosikan gagasan tentang individu yang bebas dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal ini beroperasi untuk mengamankan tujuan pemerintah yang menganggap penduduk sebagai sumber daya untuk digunakan dan dioptimalkan. Sedangkan kebebasan memilih dan keragaman dengan yang terakhir dilihat sebagai sumber keuntungan di pasar harus dirayakan. Neoliberalisme mengatur bentuk normalisasinya sendiri dan eksklusif dengan mengarahkan subjek terhadap subjektivitas normatif tertentu dan mempengaruhi pembagian antara subjek yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Untuk memenuhi persyaratan menjadi Denmark, para migran diharapkan untuk mengakumulasi Denmark seperti bentuk ibu kota negara, meskipun masyarakat diartikulasikan sebagai usaha patungan atau komunal.
menyoroti gagasan tentang tanggung jawab bersama, baik publik maupun pribadi, untuk integrasi dan penyelenggaraan keluar dari janji kepemilikan. Semua disebut warga. Bagaimanapun asimilasi didasarkan pada tanggung jawab dari orang lain. Menjadi Denmark bergantung pada kemauan dan kapasitas individu yang diandalkan melalui ide neoliberal tentang individualitas dan tanggung jawab diri. Berikut antirasisme dan berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan beberapa elemen analitis untuk berdiri, baik kontinuitas dan perubahan dalam representasi ini, dengan spesifik fokus pada hubungan dialektis antara bidang representasi budaya dan bidang ekonomi politik. Secara teoritis, analisis tersebut dibingkai melalui dua dimensi rasisme, yaitu eksploitatif dan eksklusif. Bab ini dibuat melalui dua jenis materi empiris. Yang pertama mengikuti kategori perempuan migran, mengeksplorasi bagaimana antirasis mengidentifikasi feminis. Banyak di antara mereka dari latar belakang migran berusia antara 25-30 tahun dan bertindak atas egori. Konsep rasisme peduli mengidentifikasikan pola rasis yang muncul, ideologi yang bergeser dari rasisme sebagai wacana kebencian menuju rasisme sebagai wacana cinta. Jenis rasisme yang beragam, yaitu biologis, budaya, rasisme struktural, kompetitif, dan buta warna, terjerat satu sama lain dan menargetkan populasi yang berbeda. Peduli rasisme dibingkai oleh beragam bentuk rasisme, tetapi bertindak berdasarkan ideologi cinta dan kepedulian untuk orang lain melalui legitimasi kebutuhan akan paksaan dan represi terhadap orang lain yang membutuhkan kepedulian. Terakhir, konsep formasi balapan serta sistem sosial yang menyediakan pasangan konseptualisasi kaum realis tentang rasisme yang menentang pengertian rasisme sebagai sebuah efek dari proses sosial lainnya yang lebih penting atau sebagai prasangka. Yang berikut, feminisme, antirasis, dan politik solidaritas di zaman neoliberal. Feminis antirasis mengembangkan beberapa jenis politik, diantaranya politik sosial keadilan, kelangsungan hidup, dan cinta revolusioner. Semuanya cukup memberikan poin referensi yang berbeda untuk membangun koalisi. Itu juga harus diakui bahwa feminisme antarasis adalah tentang pembentukan koalisi. Robinson pada tahun 1983 memiliki karya penting yang menunjukkan bahwa rasisme adalah sentral di perkembangan kapitalisme dan sangat menentang kaum Eurosentris sebagai dasar pengetahuan Marxisme tradisional. Menurut Robinson, rasisme dan kapitalisme tidak begitu banyak melepaskan diri dari tatanan lama, melainkan berevolusi darinya. Untuk menghasilkan sistem dunia yang modern harus bergantung pada perbudakan, kekerasan, imperialisme, dan genosida. Kapitalisme rasial sebagai sebuah konsep yang mengacu pada pemahaman tentang pesan rasisme dalam memungkinkan momen-momen kunci perkembangan kapitalis yang juga membentuk kondisi politik, mobilitas, dan gerakan sosial. Robinson membedakan peran itu menjadi tradisi radikal hitam dalam perjuangan melawan kapitalisme rasial. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan nama orang. Sekian dan terima kasih.